Oke, teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok Sandal Jepit. Pada minggu ini kita akan belajar bab mengenai Fourier representation. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana mengerjakan sebuah LTI system yang diberi input dalam bentuk sinusoidal wave. Nah, nanti itu bakal menggunakan analisis Fourier. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu transformasi Fourier. Transformasi Fourier berfungsi untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensinya. Jika sebuah LTI sistem diberi sinyal input berupa kompleks sinusoidal, maka kita harus membuat sistem menganalisa input dari frekuensi domainnya. Jika kita mempunyai input Xn sama dengan E pangkat J omega N, E pangkat J omega N di sini merupakan bentuk Euler dari sinusoidal wave. Dengan begitu, outputnya akan menjadi seperti ini. Substitusi Xn sama dengan E pangkat J omega N ke persamaan di atas, maka akan menjadi seperti ini. Lalu untuk J omeganya, kita kalikan dengan N, dan minus K, maka kita akan menjadi persamaan di bawah ini. Dari persamaan di atas, kita bisa katakan bahwa H kita sekarang berada di domain frekuensi, sehingga di buku Hykin, H sekarang ditulis dengan H besar, yang berarti adalah dia merupakan suatu domain frekuensi. Yn sama dengan E pangkat J omega N H besar kali E pangkat J omega. Hal yang sama juga berlaku untuk continuous time signal, dengan penulisan yang berbeda. Bila pada kondisi diskrit kita menulis Xn sama dengan E pangkat J omega N, pada kasus kontinu kita akan menulis Xt sama dengan E pangkat J omega T. Sehingga jika substitusi ke persamaan konvolusi integral akan menjadi Yt sama dengan minus tak hingga menuju tak hingga H kecil tau E pangkat J W dikali T kurang tau D tau. Lalu J omeganya kita kalikan dengan T dan tau, maka akan menjadi persamaan seperti di bawah ini. Dari dua persamaan di atas, perlu kita ketahui bahwa H, E pangkat J omega adalah frekuensi respons untuk kasus diskrit. Sedangkan frekuensi respons untuk kasus kontinu adalah H, J, W. Keduanya bukan fungsi waktu N atau T, melainkan fungsi terhadap frekuensi omega untuk kasus diskrit dan W untuk kasus kontinu, sehingga keseluruhan sistem bisa digambarkan seperti berikut. Nah, Fourier representation-nya sendiri dibagi menjadi 4 berdasarkan periodiknya. Ada yang bersifat periodik dan juga non-periodik. Ini juga tergantung berdasarkan bentuk sinyalnya. Sinyal inputnya, ada yang continuous, ada juga yang discrete, seperti yang tertera di tabel di bawah ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas salah satunya yaitu discrete time Fourier series. Nah, berikut adalah persamaan dari discrete time Fourier series terhadap sebuah sinyal periodik dengan periode dasar N dan frekuensi dasar omega 0 sama dengan 2pi per N. Nah, persamaan di atas adalah persamaan untuk time domainnya, sedangkan untuk frekuensi domainnya adalah sebagai berikut. Nah, di mana persamaan domain frekuensi ini adalah koefisien DTFS dari X kecil n, sehingga dapat kita bilang bahwa X kecil n dan X besar K adalah DTFS pair dan memiliki penulisan seperti ini. Nah, di buku Hykin ini, kalau penulisannya dengan huruf kecil, contohnya X kecil n itu artinya dia di time domain, sedangkan untuk penulisan huruf besarnya, yaitu X besar K itu artinya dia ada di frekuensi domain. Nah, dari nilai N di X besar K, kita bisa mencari X kecil n melalui persamaan time domainnya. Dan nilai N yang kita dapat dari time domain equation, kita bisa menentukan X besar K-nya. Nah, DTFS ini merupakan satu-satunya Fourier representation yang dapat dievaluasi dan dimanipulasi secara numerik melalui komputer, karena baik time domain dan frekuensi domainnya merepresentasikan sinyal dengan nilai N yang terbatas. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Di sini kita punya discrete time signal dengan periode N sama dengan 5, sehingga omega kita menjadi 2pi per 5. Nah, karena N-nya juga 5, maka jarak intervalnya pun harus N-1, jadi yaitu 4. Sehingga kita boleh set interval kita itu N besarnya dari min 2 sampai 2.
Nah, karena yang dikasih tahu merupakan data dari frekuensi domainnya, maka kita gunakan persamaan frekuensi domainnya. Lalu kita masukkan angkanya ke dalam persamaan. Nah, sekarang berarti persamaan totalnya akan menjadi seperti ini. Sekarang kita harus masukkan juga nilai dari X kecil N atau dari time domainnya ke persamaan tadi, sehingga persamaan kita menjadi seperti ini. Nah, jangan lupa juga untuk memasukkan omeganya, yaitu 2pi/5, sehingga persamaan di frekuensi domainnya atau X besar K-nya menjadi seperti ini. Nah, bagian yang ini tuh merupakan bentuk identitas dari formula Euler, sehingga bagian ini tuh bisa kita ganti dengan J sin K2pi/5. Sehingga persamaan ini adalah merupakan persamaan akhir dari frekuensi domain representation dari sinyal diskrit yang ada di soal. Nah, sekarang kita coba nih, kalau misalnya intervalnya tetap 4, tapi kita mulainya dari 0 sampai 4. Nah, kalau kayak gitu persamaan penjumlahannya berubah jadi seperti ini. Nah, setelah ditotal XK-nya jadi sebesar tadi. Sekarang ternyata muncul nih, di sini ada E pangkat min JK8pi/5. Nah, yang ini agak beda nih sama yang intervalnya tadi dari min 2 sampai 2. Nah, tapi E pangkat min JK8pi/5 ini ternyata sama dengan E pangkat min JK2pi dikali dengan E pangkat JK2pi/5. Nah, E pangkat min JK2pi ini tuh bisa kita ganti dengan persamaan identitas Euler. Nah, kalau ini kita ganti itu sama dengan 1, sehingga E pangkat min JK8pi itu sama aja, sama dengan E pangkat JK2pi/5. Nah, karena udah sama gini, berarti X besar K-nya juga atau frekuensi domain equation-nya juga sama dengan yang di atas tadi, yang N-nya tuh min 2 sampai 2. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan, maka interval yang N-2 sampai 2 memiliki frekuensi domain equation yang sama dengan saat intervalnya dari N sama dengan 0 sampai 4. Nah, sekian penjelasan dari kelompok sendal jepit. Terima kasih.